Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahru Rizal dari SD Negeri Watu Pecah, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual implementasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas modul 1.1.A.6. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau lahir di kalangan bangsawan orang ningrat pada saat itu, sehingga beliau bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi. Beliau juga termasuk Menteri Pendidikan Nasional pertama di era Presiden Soekarno. Beliau juga termasuk pendiri Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 yang merupakan melahirkan inovasi pendidikan yang mengubah ke arah pendidikan yang lebih maju. Pendidikan pada zaman dahulu pada masa kolonial itu hanya dinikmati oleh beberapa orang saja. Hanya orang yang ingin bekerja saja yang bisa melanjutkan sekolah atau mengenyam pendidikan. Anak seorang bangsawan, anak seorang ningrat, atau kerajaan, barulah mereka bisa melanjutkan sekolah. Namun, setelah tahun 1922, Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan taman siswanya melakukan perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan saat itu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Melalui pendidikan taman siswa, Ki Hajar Dewantara melakukan inovasi-inovasi, di antaranya merekrut seluruh anggota atau warga negara Indonesia yang ingin belajar agar mereka bisa mengenyam pendidikan dalam rangka mengubah nasib mereka dan mengubah negara ini, Indonesia, agar lebih maju lagi dan dapat bersaing dengan negara-negara lain yang lebih maju. Ki Hajar Dewantara memiliki slogan yaitu Ing ngarso sung tulodo ing madya mangon karso tuturi handayani, yang berarti sebagai pendidik di depan harus memberi contoh suri tauladan yang baik, di tengah harus membangun ide gagasan dan memberikan semangat agar kita lebih maju lagi dalam belajar, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya untuk belajar lebih giat lagi yang berpusat pada peserta didik. Tugas seorang guru atau pamong adalah membimbing. Membimbing sesuai bakat anak masing-masing sebab mereka mempunyai anugerah dan karakteristik serta keterampilan yang diberikan kepada Sang Pencipta tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Tugas seorang guru atau pamong adalah mempersiapkan lingkungan mereka agar mereka siap belajar, senang untuk menuntut ilmu, sehingga apa yang disampaikan dapat lebih mengena ke dalam pikiran peserta didik. Kodrat alam. Kodrat alam tidak bisa dirubah. Kodrat alam merupakan potensi yang melekat pada diri masing-masing peserta didik.
Tentunya, setiap peserta didik mempunyai karakter yang berbeda-beda yang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Tugas kita sebagai guru adalah tinggal membimbing mereka agar mereka dapat hidup atau belajar sesuai dengan kodrat alam yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Seperti halnya tanaman jagung. Tanaman jagung ini dan tanaman padi. Tanaman jagung adalah tanaman jagung. Tanaman padi adalah tanaman padi sendiri, tidak bisa tanaman jagung dirubah menjadi tanaman padi atau sebaliknya. Tanaman padi tidak bisa dirubah menjadi tanaman jagung. Andai kata ada seorang petani hanya tinggal mengolah lingkungan jagung, memelihara tanaman padi agar mereka bisa tumbuh subur yang menghasilkan buah sesuai dengan kodratnya. Jagung menghasilkan jagung dan padi menghasilkan beras. Itulah kodrat alam yang tak bisa dirubah dalam benak peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah pendidikan tidak bisa lepas dari kodrat zamannya. Kodrat zaman adalah kondisi keadaan yang berubah. Setiap kali berubah, setiap tahun berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya di masyarakat. Perkembangan zaman yang sekarang di abad 21 ini dengan generasi 4.0-nya yang sudah mengenalkan anak-anak di usia balita dengan gadget atau handphone dalam rangka pendidikan atau mengenalkan mereka dan informasi-informasi serta teknologi. Selain kodrat alam dan kodrat zamannya, tugas seorang guru adalah mengajarkan karakter dan budi pekerti. Karakter dan budi pekerti ini sangatlah penting dan perlu diajarkan kepada mereka agar mereka sesuai nantinya lulusannya bisa mempunyai ilmu dan teknologi yang baik dan juga mempunyai budi pekerti yang luhur. Tugas kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru pamong adalah mendidik mereka sesuai dengan kodrat mereka sesuai dengan zaman kita saat ini, yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka bisa, itulah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu kita ingatkan yang berfokus pada peserta didik. Menghormati dan memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya, dan dengan setulus hati di depan kita memberi contoh, memberikan pengalaman, memberikan semangat, dan memberikan kekuatan, dan tak lupa juga yang terakhir adalah memberikan pendidikan budi pekerti yang luhur supaya mempunyai karakter yang baik. Itulah pendidikan kita pada saat sekarang ini. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.